Kasih kode nih. Selamat malam, shalom. Pada malam hari ini kita akan beribadah dalam ibadah rumah tangga. Pada malam hari ini bertempat di keluarga Bapak Yudi Prasetyo. Tetapi sebelum kita masuk di dalam ibadah, kami beri kesempatan kepada Bapak Yudi Prasetyo untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat nanti. Kami persilakan. Selamat sore. Salam. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan juga Bapak Pendeta yang akan melayani pada ibadah di tempat kami. Untuk pokok doa sudah saya sampaikan tertulis kepada Bapak Pendeta. Akhir kata kami ucapkan selamat beribadah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yudi. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ongki. Untuk itu, mari kita mengambil saat teduh. Mulai. Selesai. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2. Kita akan memuji bait 1. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Dan sisa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan berkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan pada petang hari ini. Tuhan telah himpun kami anak-anak-Mu bersama dengan keluarga di tempat ini. Bapak Yudi Prasetyo ya Tuhan. Di dalam ibadah rumah tangga ini ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Hamba-Mu Bapak Pendeta Ongki yang akan melayani, kiranya Tuhan berkati. Presbiter yang bertugas, juga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami sehingga kami layak di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan kita pada saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-9, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 7 sampai ayat yang ke-9, adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Sebelumnya, mari
kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, bahkan lewat persekutuan yang boleh berlangsung di sektor pelayanan 3, di tengah-tengah keluarga Bapak Yudi Prasetyo di tempat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Tuntun kami agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 7-9. Firman Tuhan berkata demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Persilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang sebuah proses, tidak semua proses itu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau yang orang lain inginkan terjadi dalam kehidupan kita itu berjalan seperti yang kita pikirkan. Kadang proses itu berjalan dengan penuh pergumulan, tetapi kadang juga proses itu berjalan dengan mulus. Nah, apa yang dilalui oleh para pengikut Kristus di awal-awal ketika mereka harus berproses untuk mempertahankan iman dan percaya mereka kepada Kristus, itu tidak mudah. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7, bagian terakhir sebelum ayat 57 sampai 60 itu bicara tentang Stefanus yang mati martir. Dia mati dibunuh karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Lalu di tengah-tengah itu Saulus menjadi saksi atas peristiwa itu. Nah, dia tidak menyadari bahwa dia juga dalam proses yang dipersiapkan oleh Allah. Semua orang mengenal Paulus yang sebelum menjadi sebelumnya Saulus, dia adalah seorang sarjana Yahudi yang luar biasa, pintar. Kemudian dia begitu militan dalam memberitakan agama Yahudi, mewartakan kebenaran yang mereka pahami dari agama Yahudi atau mewartakan Taurat itu. Tetapi dalam sebuah peristiwa yang tidak dipikirkan oleh Saulus sendiri ketika dia mengejar para pengikut Yesus, terjadi peristiwa yang tentunya itu di luar dari jangkauan pikirannya. Ketika Yesus menemui dia di pintu gerbang kota Damsyik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi bahwa ada sebuah kekuatan yang datang dari luar dirinya. Cahaya yang menerangi dia sehingga dia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, mereka semua jatuh, tapi Saulus yang menjadi sasaran kehadiran Allah pada saat itu. Firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita bahwa semua orang mendengar, menyaksikan peristiwa, tapi mereka tidak tahu apa itu. Ya, mereka tidak tahu apa itu. Mereka semua sadar dan terbangun. Demikian juga Saulus. Ketika dia menyadari dan dia sadar dan dia terbangun, rupanya dia sudah tidak seperti sedia kala lagi. Matanya dibutakan, kemudian dia tidak bisa melihat apa-apa karena begitu luar biasanya cahaya sinar kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini tentunya bukan berarti bahwa Allah tidak merencanakannya. Ini ada dalam rencana Allah.
Karena begitu kebenciannya Saulus, begitu bencinya Saulus kepada para pengikut Kristus sehingga dia begitu berusaha untuk menghancurkan, bahkan memusnahkan semua pengikut Kristus. Itu pikiran dan kehendak dia, bukan kehendak Allah. Lain hal kalau Allah kehendaki mungkin itu bisa terjadi. Ya kan, memenjarakan orang Kristen, membunuh Stefanus, menjadi modal berharga mengajar orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik pada saat itu. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Tapi Allah berkehendak lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan yang cukup panjang itu tentunya harapannya mereka mampu dan berhasil menjalankan misi mereka memusnahkan orang Kristen yang ada di Damsyik. Tapi Damsyik atau Damaskus sekarang ya, Damaskus di Suriah, itu tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Perjalanan mereka tempuh kurang lebih 205 km, itu perjalanan cukup panjang. Lalu kemudian ketika semangat itu muncul dengan surat kuasa dari imam besar itu, tentunya ditantang oleh Allah. Secara manusia rencana Paulus itu sempurna. Pengalaman, kemudian bangun perencanaan dengan surat tugas yang menjadi kekuatan bagi dia untuk mengambil tindakan yang lebih. Tapi itu rencana Paulus, bukan rencana Tuhan. Ketika rencana ini dipertemukan dengan rencana Tuhan, maka itu akan terjadi kontra. Akan terjadi perlawanan. Jalan yang mulus yang dipikirkan oleh Saulus dan teman-teman itu semuanya jadi berantakan. Ketika dia jadi berantakan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Allah melakukan sesuatu yang berbeda. Tadi saya katakan di awal, sinar itu menerangi matanya dan dia jadi buta. Buta dan tidak tahu apa-apa lagi, tidak bisa apa-apa. Orang-orang yang sama-sama dia kocar-kacir juga. Akhirnya dia bawa masuk ke Damsyik. Sampai di sana dia tidak bisa melihat 3 hari dan tidak makan dan tidak minum. Apa yang terjadi? Bahwa dalam situasi dan kondisi ini kita melihat bahwa mungkin seseorang berpikir bahwa dia sakit atau dia terkena sesuatu. Tetapi 3 hari itu adalah cara Allah memproses dia. Membalikkan pikirannya, membalikkan semangatnya yang tadi mau membunuh, bahkan dibalikin. Ya kan? 3 hari ya kita membayangkan tidak bisa melihat, tidak bisa makan, dan tidak minum sama dengan mati. Ya kan? Sama dengan mati, sudah tidak bisa apa-apa kan, cuma di tempat tidur dan tidak bisa beraktivitas apa-apa. Dia tidak bisa melihat apa-apa, ya udah. Sebenarnya kematian sederhana sampai dalam kehidupannya. Dan dalam kematian itu, dalam ketidaksadaran itu, dalam kebutaan itu, disitulah Allah memproses dia menjadi sesuatu yang sebaliknya. Dia bukan lagi dirinya, tapi dia adalah pribadi yang sudah diproses oleh Allah. Diproses oleh Allah untuk menjadi pengikutnya. Saulus tidak lagi, nah dalam proses ini kan tentunya dia betul-betul dalam kendali Allah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Nah, dalam kendali Allah inilah, maka terkadang kita sendiri tidak menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di balik itu Allah punya perencanaan yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat setelah peristiwa itu, namanya kemudian diganti menjadi Paulus, lalu dia bukan lagi menjadi orang yang mengejar dan membunuh para pengikut Kristus, tapi sebaliknya dia melakukan tugas dan tanggung jawab memenangkan begitu banyak orang untuk menerima Kristus. Nah, ini semua terjadi juga dalam kehidupan siapa. Cuman kita terkadang tidak tahu dan tidak sadar kapan proses itu terjadi dalam kehidupan. Saya dan Bapak Ibu mau percaya itu karena kita tahu betul bahwa Allah mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ketika Allah mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, maka kita bertahan dalam iman dan percaya kita. Dalam situasi apapun kita tetap percaya bahwa saya pengikut Kristus. Itu kan ada proses. Proses yang terkadang kita tidak sadari. Dia berjalan mungkin biasa saja, tapi mungkin juga harus melalui pergumulan. Nah, ada banyak orang yang kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang menjadi pemberita Injil sekarang ini, mereka justru sebelumnya menjadi orang-orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan.
tidak dianggap dan tidak dibayangkan bahwa dia akan bisa berdiri dan memberitakan firman Tuhan. Tapi ada satu peristiwa yang kalau kita bicara tentang pengalaman kehidupan, mereka punya cerita-cerita yang begitu luar biasa. Dan cerita-cerita itu membawa kita kepada sebuah pemahaman sederhana bahwa inilah proses yang sesungguhnya. Ya kan, kadang kita jatuh, kita bangun, orang berusaha, orang begitu mengandalkan kekuatannya, tapi ketika dia semakin mengandalkan kekuatannya, Allah menjatuhkan dia, Allah menghancurkan dia. Ada orang yang berkeras lalu berusaha untuk bangkit dengan kekuatannya lagi, tapi ada orang yang lalu menyadari dirinya, lalu dia mencoba mencari dan menemukan Tuhan. Nah, inilah yang kita bilang dengan proses yang sesungguhnya. Dan begitu banyak Allah memproses setiap diri kita dengan berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan. Ya, ada banyak peristiwa. Peristiwa itu yang sebagian dari proses yang Allah ingin. Cuma kadang kita tidak sadari. Kekerasan hati kita membuat kita tidak melihat bagaimana cara Allah memproses kita dalam kehidupan ini. Kita melihat bahwa pergumulan itu biasa. Iya, biasa. Tetapi kita harus melihat setiap makna dari pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ketika itu di luar daripada kendali kita, maka kita harus menyadari bahwa inilah saat Allah memproses kita. Baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat. Sebagai jemaat kita pun terpanggil dalam kebersamaan. Semua orang rindu bersekutu itu hidup saling mengasihi. Kita saling percaya, kita saling menopang, kita kompak satu dengan yang lain. Tetapi dalam persekutuan terkadang itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Gitu kan? 10 tahun ini ya 11 tahun Shalom masih dalam proses yang begitu panjang. Kalau kita bicara jemaat Shalom, orang menilainya begitu negatif. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada titik balik. Mungkin ada titik balik yang Tuhan persiapkan. Pandemik ini bagi kita sebagai orang percaya, juga bagi dunia. Begitu banyak orang berpikir dan melakukan analisa-analisa pribadi. Tetapi kalau kita melihat secara umum sudah, mari kita maknai ini bahwa pandemi COVID-19 ini juga adalah cara Allah memproses kita sebagai pribadi. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh siapapun. Tetapi kita mencoba untuk terus rendah hati di hadapan Allah. Dan membiarkan Allah menuntun kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita bicara pandemik sebagai persekutuan kita sangat bersyukur. Bahwa lewat pandemik ini, gereja masuk ke ruang lingkup di mana tadinya tidak terjangkau oleh gereja. Ya, orang yang tidak bergereja, dia bisa tenang di rumah dan gereja akan mendatangi dia. Tuhan datang dengan firman-Nya lewat pemberitaan firman dengan media yang ada. Sadar atau tidak sadar, itulah bentuk dari bagaimana Allah mengasihi kita. Ibu bisa bayangkan, kita tidak datang ibadah, tapi firman Tuhan yang datang ke rumah. Kurang baik apa lagi Tuhan? Gitu kan? Jadi lihatlah pandemi ini sebagai proses bahwa Tuhan ingin mendatangi kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita dengan cara yang ditawarkan oleh dunia. Yang dunia tawarkan teknologi. Orang berpikir bahwa dia bisa lakukan apapun dengan teknologi yang dia punya. Gitu kan? Lalu kemudian membuat orang melupakan Tuhan karena teknologi jauh lebih hebat dari Tuhan menurut pikiran manusia. Lalu pandemik datang. Lewat teknologi itu Tuhan masuk untuk memberitakan firman, masuk ke dalam rumah-rumah. Rumah di dalam kamar pun Tuhan masuk. Gereja datang menembus batas tembok-tembok yang dibatasi selama ini. Lalu orang dikasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Sadar dan tidaknya kembali kepada pribadi. Tetapi memaknai itu sebagai tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa begitu baiknya Allah. Sehingga dia datang menyapa kita di kediaman kita masing-masing. Dia datang menyapa kita dengan caranya. Karena ia ingin menyelamatkan kita. Ia ingin supaya kita terlindungi dari apa yang ditawarkan oleh dunia.
Dia ingin kita kembali kepada kehendak-Nya, dan kita mau menjadi saksi serta melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itulah mari kita biarkan diri kita diproses, lalu berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Jangan melangkah menurut kekuatan dan kemampuan kita, karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadapan Allah. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, maka Ia mau memproses kita bersama sebagai persekutuan, juga sebagai pribadi lewat peristiwa pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama, di mana Engkau boleh memproses seorang Saulus untuk menjadi Paulus, seorang yang mengejar para pengikut Kristus yang nafsu membunuh dan memenjarakan. Tetapi Tuhan membalikkan semuanya, menjadikan dia sebagai pewarta Injil kebenaran, menyelamatkan begitu banyak orang, dan membuat mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memaknai ini dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, terutama di era atau di masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memaknainya sebagai cara Tuhan juga memproses kami. Ketika tadinya kami berusaha menjauhkan diri daripada-Mu ya Tuhan, tetapi lewat pandemi ini bahkan Engkau mendatangi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan, kehadiran gereja menembus batas-batas tembok keangkuhan, egois, dan juga kesombongan kami sebagai manusia. Engkau membuka mata kami untuk menyadari bahwa apa yang kami hadapi walaupun mungkin tidak kelihatan, tetapi virus itu mengancam setiap perjalanan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami. Lewat firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan dalam iman dan percaya untuk hidup mengandalkan Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa bagi kehidupan persekutuan umat Tuhan, Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Berkati jemaat-Mu mengambil bagian dalam persekutuan ini maupun yang di rumah masing-masing lewat daring ya Tuhan. Biarlah kami menyadari akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan boleh mendatangi kami dengan cara-Mu ya Tuhan, biarlah kami menyadari itu dan mau untuk hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati juga persekutuan pelayanan kesaksian Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun mereka yang bergumul karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bapa sertai dan berkati. Beri mereka kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam pekerjaan dan usaha, beri semangat dan sukacita untuk terus menjalani kehidupan dan mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga jemaat-Mu, Bapa berkati mereka juga. Baik mereka yang masih dalam kandungan, mereka yang berusia batita, mereka yang dulu bangku-bangku pendidikan, mulai playgroup, taman kanak-kanak, sampai perguruan tinggi. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja, bahkan mereka yang juga sementara mencari pasangan hidup, Bapa beri yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan sakit penyakit mereka, baik yang mengalami penyakit terminal atau karena usia lanjut. Bapa kesana jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis. Juga hadir dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu beri semangat dan sukacita untuk terus berjuang mempertahankan hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh pelayan-Mu ya Tuhan, baik diaken, penatua, hamba sendiri dalam pelayanan Tuhan percayakan. Demikian juga pengurus-pengurus dan pelayan yang ada di PLKP dan PT sampai dengan PLK PKLU ya Tuhan. Berkati juga panitia pembangunan yang sementara ini mempersiapkan diri untuk melanjutkan proses pembangunan tahap kedua.
Berkati sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Komisi-komisi yang ada, juga Satgas Covid, bahkan semua pihak yang terlibat dan menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat dan pembangunan, Bapa berkati mereka dengan berkat yang melimpah. Dan lebih khusus lagi ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bapa berkati fungsionaris Majelis Sinode dalam mempersiapkan pelaksanaan persidangan Sinode yang ke-21 yang direncanakan dari tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober di Surabaya. Berkati ya Tuhan, biarlah apa yang dipersiapkan benar-benar dapat terjadi, dan lewat persidangan ini nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga Bapak Yudi Prasetyo di tempat ini. Berkati dalam kehidupan rumah tangganya ya Tuhan. Berkati beliau sebagai suami, sebagai orang tua, juga sebagai anak yang ada keluarga besarnya. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam pekerjaannya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Ibu kekasih, Bapak berkati juga dalam pekerjaan, dalam mendampingi suami dan anak-anak terkasih. Bapak beri kekuatan dan kesehatan juga. Berkati juga Alvin dalam studinya di Universitas 11 Maret Solo ya Tuhan, yang saat ini masih menjalani studi jarak jauh. Bapak berkati anak ini agar dia lebih fokus lagi dan juga dapat menjalankan tanggung jawabnya, baik sebagai mahasiswa, sebagai anak, juga sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu di PLKPA ya Tuhan. Berkati ya dan dalam masa depannya, dalam masa mudanya ya Tuhan, beri hikmat, beri kekuatan, dan beri kesehatan. Aurel dalam studinya di SMP Negeri 7, Bapak berkati juga agar lewat studi yang dia lalui, Bapak beri hikmat kepandaian kepada dia, dan masa depannya dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Hingga perjalanan ke sana Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tunjukkan. Keluarga juga boleh mengucap syukur ya Tuhan untuk pertambahan usia. Secara khusus bagi Alvin pada tanggal 15 kemarin dan Bapak keluarga Pak Yudi pada hari ini ya Tuhan. Tentunya ini anugerah yang besar bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Bapak lewat pertambahan usia ini biarlah sukacita dan syukur boleh naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Hingga langkah Pak Yudi bersama dengan Alvin ke depan juga selalu ada dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Berkati juga ya Tuhan orang tua kekasih yang boleh bersama-sama saat ini. Bapak berikan kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga ya boleh berada dan menjadi sukacita bersama dengan anak cucu terkasih ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga bagi kedua adik kekasih dalam kehidupan dan juga pekerjaannya. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, jawab-jawab yang menjadi pergumulan kehidupan mereka saat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Pale Dono yang saat ini dirawat di Wangaya ya Tuhan karena Covid. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, terlebih semangat untuk dapat melalui proses lewat terinfeksinya Covid ini ya Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman maupun vitamin yang diberikan, hingga lewat proses ini beliau boleh dipulihkan dan boleh kembali bersama dengan keluarga. Seluruh keluarga besar yang ada di Jawa maupun di Bali, Bapak berkati juga. Jaga pelihara mereka dengan kuat kuasa Roh yang kudus. Jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Dan kami yang boleh hadir, Pak Agung bersama dengan Nunu, juga Pak Amu, mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, Bapak berkati mereka juga. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala aktivitas mereka. Biarlah kasih-Mu yang melawat mereka dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Lalu kami juga mohon Engkau mau sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantung persembahan dijalankan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292, bait 1 dan baitnya yang kedua. Tabu gendang sambil menari, dan sisa berikut mari kita angkat bersama-sama. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan kami rezeki dan memberkati semua pekerjaan kami. Berkatilah hati dan tangan kami agar mampu memberikan persembahan terbaik kami kepadamu. Berkati pula persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kirimat nomor 383, bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia, dan apa yang terusnya. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus
kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Yudi Prasetyo di tempat ini maupun jemaat di rumah, dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.